Assalamualaikum Bapak Lila. Kali ini aku mau sharing tentang wanita berdakwah. Sampaikanlah walau satu ayat. Itu yang sering muslim aku bilang, bahwa umat muslim itu saling berkasih sayang. Nah, salah satu bentuk kasih sayangnya umat muslim ialah berdakwah. Motivasinya, aku sedih ngelihat anak-anak pergaulannya sekarang. Anak SD udah berani mencoba-coba hal yang gak baik, seperti ngerokok, pacaran, dan masih banyak anak kecil yang sudah punya akun sosmed tapi digunain ke hal yang gak baik. Terus jangankan patuh sama Allah, sama orang tuanya pun kadang ngeyel. Apa sih yang salah? Karena dakwah Islam belum tersampaikan sepenuhnya kepada kita semua. Dari situlah aku termotivasi untuk mengajak adik-adik untuk taat sejak dini, dan supaya apa yang tadi aku sebutkan terhindar sejak dini dan ketika nanti mereka sudah dewasa. Alhamdulillah, Umi Alila udah mengamanahkan Epi untuk mengajar di kajian rutin hari Sabtu Yung Ngaji Muda. Nah, kebetulan sekali aku suka anak-anak. Kembali kepada niat awal, bahwa aku ingin merubah pergaulan bebas menjadi pergaulan islami, dan juga wanita itu kan sebagai pencetak generasi. Jadi nggak boleh bosan ketika kita menyampaikan banyak-banyak kebaikan. Dan insya Allah nanti anaknya akan tumbuh menjadi anak yang sholih dan sholihah jika kita sendiri pun sabar mengamalkannya. Dan insya Allah bisa menjadi amal jariah untuk kita. Wadah pertamaku berdakwah. Semoga aku bisa menyampaikan banyak-banyak kebaikan di tempat yang lain dengan ridhonya Allah. Amin. Tantangan yang pertama, aku berdakwah baru berani ngomong depan kamera dan anak-anak kecil. Doain ya biar semakin lancar, soalnya aku kalau ngomong belepotan, belum bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aku ingin banget bisa bicara depan orang banyak dengan lancar. Insya Allah Allah mudahkan, walaupun banyak kesusahan yang didapat. Semangat! Nah, tantangan yang kedua, kalau kita lagi ngajarin anak itu harus mempunyai trik khusus agar si anak tidak cepat bosan dan tidak ngantukan. Nah, salah satu triknya ialah menonton video, tapi konten videonya itu harus benar-benar islami. Karena jika filmnya itu mencontohkan baik, pasti si anak akan mengikutinya. Tontonan yang gak baik itu pasti akan membahayakan pemikiran dan perilaku anak tersebut. Nah, kalau lagi ngajari juga kita harus banyak-banyak permainan, karena yaitu dia anak itu suka gampang jenuh. Nah, juga jamnya itu harus dipersingkat, gak boleh dilama-lamakan. Pesan aku untuk para muslimah, berdakwahlah karena Allah dan bertujuan karena kita saling menyayangi. Dan gak mau ngelihat anak-anak polos terserang pemikirannya oleh orang-orang yang mau merusak Islam. Semangat! Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Bapak Lila. Kali ini aku mau share seputar wanita dalam berdakwah. Jadi gimana sih kita sebagai muslimah, walaupun pergerakan kita terbatas dibandingkan dengan laki-laki, tapi kita tetap bisa kok berkontribusi untuk mensiarkan dakwah Islam. Nah, seperti bidang yang aku geluti yaitu desain grafis, ternyata manfaatnya banyak banget loh buat mendakwahkan syiar Islam. Motivasi aku dalam berdakwah, jadi dulu tuh pertama kali aku terinspirasi banget dari dua buku ini nih, yaitu buku Yo Berhijab sama Udah Putusin Aja karyanya Ustadz Felixial sama Mbak Benevico. Dulu aku pertama kali lihat buku ini tuh kayak amazed banget, ternyata materi-materi Islam itu bisa juga ya dikemas dengan cara yang menarik dan juga estetis kayak gini gitu. Selama ini kan aku ngelihatnya, mungkin kita semua ya ngelihatnya buku-buku Islam tuh kayaknya ngebosenin, gak banyak yang menarik, terus juga kayaknya sulit gitu materinya buat dipahami gitu. Padahal kalau misalnya ide-ide kreatif itu dikolaborasikan dengan materi-materi Islami, hasilnya bisa jadi luar biasa banget nih. Contohnya kayak buku ini gitu. Mungkin selama ini kan kita ngelihatnya kajian-kajian, terus
materi-materi Islam diidentikan dengan buat orang-orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek yang datang ke kajian gitu. Padahal sebenarnya kita sebagai anak muda lah yang harusnya banyak perbekalan ilmu agama, karena itu jadi perbekalan kita untuk melakukan perubahan-perubahan, gebrakan perubahan yang positif pastinya. Kontribusi desainer grafis, kontribusinya ternyata banyak banget dibutuhin dalam dunia dakwah, karena zaman sekarang udah mulai banyak bermunculan dakwah-dakwah kreatif. Orang-orang tuh semakin inovatif mengemas pesan dakwah menjadi hal yang lebih menarik lagi. Terus juga orang-orang tuh udah mulai berlomba-lomba untuk menyampaikan kebaikan dengan cara-cara yang menarik. Maka dari itu konten kreatif sangat dibutuhkan untuk berdakwah dan juga perlu untuk memvisualisasikan sedemikian rupa dengan sentuhan ilmu desain. Materi-materi dakwah yang terkesan rumit atau sulit dipahami bisa disederhanakan dan bisa diubah menjadi hal yang menarik dan bisa diterima untuk berbagai kalangan. Maka dari itu jiwa-jiwa kreatif sangat dibutuhkan untuk dunia dakwah. Tantangan untuk visualis dakwah salah satunya yaitu hukum taswir atau hukum menggambar. Jadi sebagai desainer kita nggak boleh bikin gambar yang menyerupai makhluk hidup, contohnya kayak manusia, gambar manusia atau gambar hewan gitu. Karena udah ada hadisnya dikatakan bahwa kelak di hari akhir Allah akan menuntut kita untuk menghidupkan gambar-gambar yang kita bikin itu, dan kita kan nggak mungkin yang memberi nyawa pada gambar itu. Jadi karena syariatnya memang sudah seperti itu, kita sebisa mungkin putar otak gimana ya caranya saat bertemu dengan brief yang kontennya akan ada unsur-unsur gambar makhluk hidupnya, kita cari alternatif yang lain. Sebenarnya untuk hukum taswir ini ada berbagai pendapat, tapi biasanya aku mensiasatinya dengan cara nggak gambar full anggota tubuhnya, mungkin gambar sebagian-sebagian aja gitu, tapi jangan gambar full anggota tubuhnya, dan juga gambarnya sebisa mungkin nggak realis. Dan kalau misalnya memungkinkan juga, sebisa mungkin sih kita rombak konsep visualnya, kita cari alternatif lain yang sekiranya nggak usah pakai gambar makhluk hidup gitu. Misalnya salah satu contohnya dengan membuat desain lettering atau tipografi kayak yang dibikin di postingannya Hijab Alila juga kan banyak menggunakan desain lettering atau tipografi, itu tuh untuk menghindari hukum taswir tersebut. Nah, buat kita para muslimah, sebenarnya skill dan pekerjaan yang kita kerjakan itu bisa juga kok jadi kontribusi kita untuk berdakwah. Misalnya kamu fotografer atau videografer, bisa banget tuh jadiin hasil jepretan foto-foto kamu sebagai media dakwah, atau mungkin bisa juga bikin video-video islami yang menarik kontennya, karena sekarang kan udah mulai banyak video-video islami yang menarik gitu. Terus juga misalnya kamu suka masak, bisa banget berdakwah dengan cara memasak menggunakan bahan-bahan yang halal gitu. Tapi yang harus digarisbawahi, wanita boleh berdakwah asalkan jangan keluar dari fitrah, karena kita sebagai wanita tetap ada batasan-batasannya di dalam Islam. Pokoknya jangan merasa berat dengan kewajiban berdakwah, karena sebenarnya justru itulah yang akan meringankan kita di akhirat kelak. Nah, dari hal-hal kecil pun kita bisa juga kok berdakwah. Pokoknya apapun yang kita kerjakan, asalkan niatnya lillah, insya Allah akan menjadi ladang dakwah buat kita semua. Oke, sekian yang bisa aku share. Semoga bermanfaat buat kita semua dan juga semakin memotivasi buat kita semua untuk semakin semangat dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Falila. Kali ini aku mau sharing-sharing tentang wanita berdakwah. Siapa bilang sih wanita itu nggak bisa berkontribusi dalam dakwah? Menurut aku, semua muslim itu adalah pengemban dakwah, tidak terkecuali wanita. Hanya saja mungkin cara dan targetnya yang berbeda. Motivasi aku tuh termotivasi untuk berdakwah di sosial media. Jadi aku emang dulu tuh kayak jadi korban sosial media kali ya, karena aku ngegunain sosial media terutama Instagram itu cuma buat nonton-nonton video lucu, terus pokoknya video-video nggak berfaedah gitu deh. Tapi setelah hijrah dan alhamdulillah aku gabung di Hijab Alila, aku ketemu sama Ummu Alila, Ustadz Felix, sama teman-teman salihah lainnya, dan di sini tuh aku kayak disadarkan gitu loh, iya ya, setiap muslim itu wajib loh untuk mengemban dakwah.
Dan meski aku ini bukan siapa-siapa, terus ilmu Islam aku ini masih cetek, ya nggak masalah. Itu nggak jadi alasan kita untuk nggak dakwah gitu. Kita bisa berdakwah dengan cara apapun dan media apapun. Salah satunya itu adalah sosial media. Karena kebayangkan ya, zaman sekarang ini kita lebih sering buka sosial media daripada buka Quran, bener nggak? Nah terus di sosial media ini yang paling terpengaruh dari konten sosial media ini adalah anak muda. Kebayang lah kalau misalnya konten-konten sosial media isinya cuma yang nggak penting gitu, cuma yang lucu-lucuan, baper-baperan. Ya pedoman anak muda ya cuma kayak gituan gitu. Nah dari sini terbangun lagi semangat dakwah aku untuk mengeksiskan Islam di sosial media. Karena aku nggak pingin teman-teman aku tuh yang sebaya aku jadi korban sosial media juga kayak aku. Paling nggak aku pengen ngajak mereka sama-sama yuk kita belajar Islam dan kenal Islam lebih dekat lagi, meskipun cuma lewat sosial media gitu. Kontribusi aku tuh pasti dikit banget ya. Kontribusi aku dalam dakwah itu ya masih di seputar sosial media sih. Sekarang ini masih suka syuting untuk video pendek hijab Alila, terus juga bikin skenario, copywriting untuk tweet pic Instagram, Facebook, terus captionnya juga. Giliran sih sama anggota-anggota tim kreatif yang lainnya. Terus juga aku suka bantuin ngajar anak-anak gemes ngajar anak-anak Hiu Ngaji Muda sama TFI sama teman-teman yang lain juga. Terus apalagi ya, paling ya ikut-ikut nge-share kajian gitu, sama balesin DM orang. Ya jadi kalau di Instagram gitu suka banyak yang curhat, kayak banyak yang hijrah gitu kan. Aku ya coba kasih motivasi gitu bagi mereka. Terus juga kalau ada yang curhat, coba kasih solusi sebisa aku. Kalaupun masalah mereka lumayan berat, ya aku coba untuk cari solusinya ke musyrifah aku, guru ngaji aku gitu. Dan Masya Allah, cuma dari ngebalesin DM itu aku juga jadi bisa belajar lagi gitu loh. Terus ya aku cuma mau nunjukin aja, ada orang loh yang care sama kamu, ada yang mendukung perubahan kamu gitu. Selama kamu pengen berubah, insya Allah kita bisa jalan sama-sama menuju jalan Allah. Tantangan yang pertama bagi aku yang berada di balik dan di depan layar ya, kata-kata aku yang ada di video itu sebagai tamparan tersendiri sih buat aku. Karena apa yang aku sampaikan di video itu terkadang belum bisa aku terapkan di kehidupan nyata, dan ini menjadi self reminder gitu sih buat aku. Dan ini menurut aku tantangan yang paling nikmat. Terus yang kedua, wanita itu kan kalau berada di depan umum itu rentan terkena fitnah ya. Jadi kita itu harus menjaga izan dan ifah. Nah ini nih tantangannya. Kadang kita udah sebisa mungkin menjaga izah dan ifah, berhijab syar'i, tapi ya masih ada aja kadang yang iseng gitu kan. Ya semoga Allah melindungi aku ya dari godaan-godaan setan. Dari godaan-godaan ya seperti itulah. Terus yang ketiga, ini sih karena sering di depan kamera gitu kan, menyampaikan dakwah di depan kamera. Kalau misalnya salah bisa retake. Siapa bilang sih wanita itu nggak boleh berkontribusi? Nah ini tuh bikin aku jadi nggak pede gitu kalau dakwah secara langsung, nyampein secara langsung gitu. Ya takut salah lah, inilah itulah, banyak alasannya deh pokoknya. Nah mudah-mudahan kedepannya seiring berjalannya waktu, thaqafah Islam aku nambah. Ya mudah-mudahan aku bisa nyampein dakwah secara langsung juga, nggak cuma di sosial media aja. Pesan untuk seluruh muslimah di alam semesta ya, sampaikanlah walau cuma satu ayat. Nah buat kalian yang punya pengetahuan apapun, pokoknya segala macam tentang Islam, di-sharing aja, disampaikan aja, baik itu melalui postingan sosial media atau lewat celotehan WA, atau kamu bisa nyampein secara langsung, itu lebih bagus malah. Kalau misalnya dikatain kayak Mama Dedeh, kayak Ustazah, kayak Bu Haji, biarin aja, diaminin aja.
Nah terus kalian juga pasti kan punya kan ya sosial media account. Nah cobalah gunain akun itu jangan cuma untuk hiburan, apalagi cuma buat upload foto-foto selfie doang. Coba gunain sosial media kalian sebagai fasilitas dakwah untuk menyebarkan postingan-postingan yang positif dan pastinya akan menambah amal kebaikan buat kalian. Tuh. Terus ingat ya kalau misalnya udah share yang berbau dakwah gitu, jangan ngarepin likers, jangan ngarepin followers, karena kadang likers sama followers tuh udah bisa mengalihkan niat kita gitu loh. Nah itu aja sih yang mau aku ingetin. Ya itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Ya semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.